Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 16. Astaga, tiba-tiba semua orang yang hadir tercengang. Anda harus tahu bahwa di Hongcheng tidak ada yang berani menentang kata-kata Yansen Lin. Tapi hari ini, Dev yang terlihat biasa, tidak memberikan muka kepadanya sama sekali. Wajah Yansen menjadi dingin, dan niat membunuh terlintas di matanya. Navarro di samping hampir mati karena tawa, dan dia terus berteriak di dalam hatinya, bunuh dia, bunuh saja dia. Yuki buru-buru menarik lengan baju Dev. Dia berkeringat dingin dan gugup, berkata, Tuan Chen, Anda harus meminta maaf kepada Tuan Harimau. Salah satu bawahan Yansen meraung dan ingin menghancurkan Dev dengan pukulan nak. Kamu berani tidak mematuhi Tuan Harimau? Bersiaplah menghadapi kematianmu, Tuan Harimau. Saya minta maaf kepada Anda atas nama Tuan Chen. Ketika Juan melihat bawahan Yansen ingin membunuh Dev, dirinya menjadi cemas. Tetapi dia tidak membiarkan bawahan Yansen membunuh Dev. Jadi sekarang, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya dan nyawa Lusinan, penjaga keamanan di bawah komandonya, meskipun bukan tandingan Yansen dan bawahannya dan pasti akan mati, keluarga Su tidak akan tinggal diam. Yansen terdiam. Dia tidak memperhatikan Juan, dan dia tidak mengatakan apa pun untuk menghentikan bawahannya. Anda harus tahu bahwa bawahan Yansen tinggi dan besar. Orang itu lebih tinggi dari Dev, dan otot-otot di tubuhnya menonjol dengan satu pukulannya. Bahkan jika Dev selamat, saya takut dia akan menjadi cacat. Navarro dan Sanshan semua menatap Dev dengan mencibir, menantikan keadaan tragis Dev untuk sementara waktu. Begitu juga Jackie dan Yuna. Semua menunggu untuk melihat Dev menjadi lelucon. Terutama Jackie yang baru saja ditampar oleh Dev. Tamparan itu sampai sekarang masih terasa sakitnya. Dia ingin melihat Dev dipukuli dan dilumpuhkan. Tapi tepat setelah pukulan, bawahan Yansen datang ke arah Dev. Dev langsung mengulurkan tangannya, meraih dan menahan tinju bawahan Yansen. Kali ini, semua orang tercengang. Dan bahkan, Yansen tidak bisa tidak melirik Dev. Tapi ketika melihatnya dengan hati-hati, kulit kepala Yansen terasa hampir meledak. Dia melihat cincin berwarna perunggu di tangan Dev, serta kata perintah di cincin itu. Penguasa Istana Naga Langit. Orang ini penguasa Istana Naga Langit. Orang yang memakai cincin Naga Langit adalah penguasa Istana Naga Langit. Yansen tercengang, kemudian meraung, mundur. Siapa yang menyuruhmu menyerang? Setelah mengaum, dia menendang bawahannya dengan satu tendangan. Yansen buru-buru meminta maaf kepada Dev. Tuan Chen, bawahan ini bodoh. Mohon jangan tersinggung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa penguasa Istana Naga Langit akan berada di kota Hongcheng yang kecil dan datang sendirian. Anda harus tahu bahwa Istana Naga Langit adalah organisasi paling misterius di dunia. Ketika Istana Naga Langit menginjak kakinya, seluruh dunia bergetar. Aula Harimau Yansen adalah milik Istana Naga Langit. Ada 13 aula di bawah Istana Naga Langit di seluruh negeri. Dan Aula Harimau hanyalah salah satunya. Tetapi ketika tidak ada perintah dari penguasa Istana Naga, aula-aula ini
beroperasi secara independen, dan tidak boleh mengungkapkan identitas aslinya. Jadi pada kesempatan ini, Yansen hanya bisa memanggil Dev dengan sebutan Tuan Chen. Melihat perubahan sikap Yansen yang tiba-tiba menghormati Dev, semua orang tercengang. Tidak tahu apa yang dilakukan Yansen. Bahkan Dev sendiri pun sedikit bingung. Dev memandang Yansen dan bertanya dengan ragu, apakah aku tidak perlu meminta maaf? Tidak berani. Beraninya saya meminta Tuan Chen untuk meminta maaf. Jika Tuan Chen memiliki keluhan, katakan saja. Yansen sangat ketakutan, sehingga dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, sambil menamparkan dirinya sendiri. Dia tidak berani meminta penguasa istana Naga Langit untuk meminta maaf. Aku sebelumnya bilang, jika aku datang ke pesta pernikahan, mereka tidak akan terjadi. Dev berkata dengan ringan. Yansen mengangguk, lalu menoleh dan mengumumkan dengan keras pernikahan hari ini dibatalkan. Semua orang keluar. Tuan Harimau. Robert terkejut dan menatap Yansen. Jika pernikahan ini dibatalkan, maka keluarga Xiao mereka akan menjadi lelucon di seluruh Hong Cheng. Bab 17. Kosongkan tempat ini. Yansen tidak memperdulikan Robert. Setelah perintah dia keluar, ratusan bawahannya langsung bergerak. Tamu-tamu itu sangat ketakutan sehingga mereka semua berlari keluar. Jackie dan Yuna yang awalnya ingin menonton lelucon Dev, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Dan mereka juga diusir. Belum lagi betapa jeleknya wajah Robert saat ini. Ada juga Navarro yang menatapnya. Wajahnya penuh keinginan mengerikan untuk membunuh Dev. Hari ini keluarga Xiao telah kehilangan begitu banyak muka. Bagaimana orang lain bisa memandang keluarga Xiao di masa depan? Meli berteriak pada Dev. Dengan marah Dev. Kamu, kodok. Meskipun pernikahan Sunshine dibatalkan hari ini, jangan berharap kamu bisa menikahinya di masa depan. Kamu tidak akan pernah menemukan perempuan dengan penuh kebajikan seperti Sunshine. Keluarga mereka akhirnya memanjat pohon besar, keluarga Xiao. Akan tetapi, pernikahan ini diganggu oleh Dev, sehingga pernikahan ini dibatalkan. Dan ini membuat Meli sangat murka. Dev, apakah kamu pikir caramu ini bisa menghentikanku menikahi Navarro? Berhentilah bermimpi. Aku tidak akan menginginkanmu lagi sama sekali di masa depan. Jangan ganggu aku. Sunshine menatap Dev. Hanya kebencian dan emosi di matanya. Apakah saya berniat mengganggu Anda? Dev mencibir. Saya ingat, sepertinya kalian yang memaksa saya untuk hadir. Saya sudah mengatakan pada saat itu bahwa jika saya datang untuk menghadiri pernikahan kalian akan dibatalkan. Kamu Sunshine menggertakkan giginya dengan marah dan menatap Dev. Meli menarik Sunshine. Lalu, kutukan kejam pada Dev. Sunshine, jangan perhatikan dia. Kodok ini sengaja membuatmu marah. Sengaja berbicara denganmu. Lihat saja penampilannya yang menjilat seperti anjing. Dia hanya mantan narapidana. Tidak akan ada yang mau menjadi pacarnya, apalagi menikah dengannya. Tepat ketika Meli mengutuk Dev bahwa Dev tidak akan bisa menemukan pacar selama sisa hidupnya dan tidak akan menikah. Yuki melangkah maju dan bertanya kepada Dev dengan sangat serius, Tuan Chen, jika Anda tidak keberatan, bisakah saya menjadi pacar Anda? Dev berdiri terdiam di tempat untuk sesaat. Dia
Tidak pernah berpikir bahwa Yuki akan mengatakan hal seperti itu di depan umum. Mengetahui bahwa dia adalah nona tertua dari keluarga Su, dan dia akan menjadi kepala keluarga Su di masa depan. Ketika Sanshan dan Meli mendengar Yuki mengatakan itu, wajah mereka menjadi pucat. Ini jelas merupakan tamparan di wajah, terutama Meli yang baru saja selesai mengatakan bahwa Dev adalah katak yang tidak dapat menemukan pacar di sisa hidupnya. Dan sekarang, ada nona dari keluarga Su mengaku ingin jadi pacarnya. Sanshan mengepalkan tinjunya erat-erat. Wajahnya terbakar panas. Baru saja, dia mengatakan kepada Dev supaya tidak lagi berharap padanya. Tetapi sekarang, Dev sudah mendapatkan pernyataan cinta dari nona keluarga Su. Dalam sekejap mata, Anda harus tahu apa status Sanshan dibandingkan dengan nona tertua keluarga Su. Dev tersenyum penuh. Terima kasih pada Yuki, Nona Su. Biarkan aku memikirkannya selama 2 hari. Aku belum bisa menjawabnya sekarang. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa Yuki mengatakan ini adalah untuk membantunya keluar dari ejekan dan sekaligus untuk menamparkan wajah ibu dan putri dari keluarga geng. Tetapi seorang gadis dari keluarga Su yang terpandang membantu dirinya, bahkan tidak memperdulikan statusnya sendiri, membuat hati Dev merasa sangat tersentuh. Yuki tersenyum ringan. Tuan Chen, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat Anda menerima cinta saya. Apakah itu keluarga Xiao atau keluarga geng? Mereka semua pergi. Ketika mereka pergi, mata Navarro terus memandangi Dev. Sepertinya dia tidak akan menyerah. Juan dan Yuki juga dipersilahkan keluar oleh orang-orang dari aula harimau. Di aula perjamuan pernikahan yang besar, hanya Dev dan Yansen yang tersisa. Apapun yang Anda inginkan, katakan saja. Dev tahu bahwa Yansen yang tiba-tiba membantunya membersihkan semua orang, pasti ada sesuatu yang lain. Tapi yang tidak dipikirkan Dev adalah Yansen langsung berlutut di depannya. Tepat setelah dia selesai berbicara. Dan kemudian diikuti oleh ratusan orang dari aula harimau. Mereka semua berlutut. Kali ini Dev benar-benar terlihat bodoh. Dan dia bertanya-tanya apakah Yansen telah meminum obat tadi pagi. Bab 18. Yansen Lin dan aula harimau memberi hormat kepada penguasa Istana Naga Langit. Hormat kepada penguasa Istana Naga Langit. Ratusan orang dari aula harimau berteriak serempak. Ini mengejutkan Dev. Dia bahkan tidak tahu siapa dia. Dev menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kamu sepertinya salah mengenali orang. Aku bukan penguasa istana. Yansen menjawab. Orang yang memakai cincin naga surgawi adalah penguasa Istana Naga Langit. Dan Anda adalah penguasa istana. Ledakan kata-kata Yansen langsung mengingatkan Dev akan sesuatu. Ketika dia berada di penjara, Ryu tua selalu mengatakan bahwa dia adalah penguasa Istana Naga Langit. Dan kemudian dia memberinya cincin ini. Tampaknya karena cincin inilah Yansen mengenali dirinya sebagai penguasa Istana Naga Langit. Maksudmu? Karena aku memakai cincin ini. Dev melepas cincin itu dan bertanya pada Yansen. Yansen mengangkat kepalanya dan melihat cincin di tangan Devya. Ini adalah dekrit Naga Langit dari Istana Naga Langit. Menurut leluhur Istana Naga Langit, siapapun yang memakainya adalah penguasa Istana Naga Langit. Melihat Yansen dan yang lainnya berlutut, Dev merasa sedikit tidak nyaman. Jadi dia melambaikan
tangannya dan berkata, "Kalian semua, bangun dulu." "Terima kasih Tuan." Yansen dan sekelompok orang yang tergabung di aula harimau semuanya berdiri. Dev menjelaskan, "Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku bukan penguasa istana naga langit. Cincin ini diberikan kepadaku oleh orang lain." "Kamu salah orang." Yansen berkata dengan hormat, "Kami hanya mengenali cincin naga langit, bukan orang yang memakainya. Karena cincin naga langit ada padamu, maka Anda adalah penguasa aula kami." Dev terdiam. Sepertinya Ryu tua dengan sengaja menyerahkan posisi penguasa istana kepadanya. Dev bertanya, "Apakah kamu juga dari istana naga langit?" Yansen menjelaskan, "Ya, ada total 13 aula di bawah istana naga langit. Dan aula harimau kami hanya salah satunya. Tetapi saya tidak akrab dengan saudara-saudara dari aula lainnya. Dan kami jarang berkomunikasi satu sama lain. Selain ketika kami diperintah oleh penguasa istana. Kami tidak boleh dengan mudah mengekspos identitas kami." Setelah Dev mendengarnya, dia terdiam. Satu kali saja, aula harimau menginjakkan kakinya di Hongcheng. Dan itu akan gemetar kota ini. Jika ada 13 aula, seperti aula harimau, maka kekuatan istana naga langit ini sepertinya sangat menakutkan. "Tuan penguasa, selain 13 aula, istana naga langit juga masih memiliki banyak aula di seluruh dunia. Adapun informasi spesifiknya, karena posisi saya terlalu rendah, saya tidak dapat mengetahuinya lebih jelas." Ketika suara Yansen jatuh, Dev bahkan lebih terkejut. Ada banyak aula-aula di seluruh dunia yang terlalu luar biasa. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Ryu tua, pria yang ceroboh, ternyata adalah pria yang sangat kuat. Sekarang Dev semakin penasaran, menantikan kedatangan tanggal 15 Juli. Mungkin dia akan bisa tahu lebih banyak tentang istana naga langit ini. Terkejut sejenak, Dev melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua, kembali. Jika ada sesuatu, aku mencarimu." "Baik." Yansen membungkuk sedikit. Yansen membawa orang pergi. Tetapi Dev masih tidak bergerak. Dan hatinya masih tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Identitas tambahan yang tiba-tiba ini membuatnya tidak dapat mempercayainya untuk sementara waktu. Pada saat ini, di kantor puncak Hotel Regal, Juan dan Yuki tidak pergi, tetapi datang ke kantor manajer di puncak. Hotel ini adalah milik keluarga Su, sehingga mereka dapat datang dan pergi kemanapun mereka mau. Juan memandang Yuki dan bertanya, "Yuki, apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan kepada Tuan Chen barusan? Apa yang kau bicarakan?" Yuki pura-pura bodoh. Pura-pura tidak tahu. Juan tersenyum ringan. "Berhentilah berpura-pura. Aku mengenal putriku sendiri dengan baik. Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu pikir aku tidak tahu?" "Ayah, saya baru saja membantu Tuan Chen keluar dari ejekan. Saya baru saja bertemu dengannya. Bagaimana mungkin saya bisa menyukainya?" Yuki memutar matanya ke arah Juan, tetapi wajahnya merah. "Tuan Chen adalah orang yang baik. Dia terlihat baik, dan dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukan aspek lain." Juan memiliki kesan yang baik tentang Dev. Tetapi, untuk menjadi menantu dari keluarga Su, Dev tidak cukup hanya memiliki keterampilan medis. Bagaimanapun, Juan hanya memiliki Yuki sebagai anak
perempuan satu-satunya, dan bisnis grup Sudari. Keluarga Su akan diserahkan kepada Yuki, dan pada saat itu, Yuki memerlukan seseorang yang dapat membantu Yuki mengurus perusahaannya. Bab 19. Ayah. Berhenti memikirkannya. Yuki menoleh ke samping. Tidak mau lagi berdebat dengan Juan. Sebenarnya, dalam hati Yuki, dia benar-benar memiliki banyak niat baik terhadap Dev, terutama ketika dia menghadapi Yan Senlin. Barusan, Dev mendorongnya ke samping dan mengambil langkah maju yang memberi Yuki rasa aman yang tidak dapat dijelaskan logika. Manajer hotel masuk ke kantor dan berkata, Tuan Su, Yan Senlin telah membawa bawahannya pergi. Dan Tuan Chen juga pergi. Oh, oke. Juan mengangguk. Dan kemudian berkata kepada Yuki, Yuli, kamu harus bergegas mencari bahan obat yang dibutuhkan Tuan Chen. Selain itu, kirim seseorang untuk melindungi Tuan Chen secara diam-diam. Saya pikir keluarga Xiao pasti tidak akan melepaskannya. Baik ayah. Yuki mengangguk dan pergi untuk mengaturnya. Dev meninggalkan hotel Regal dan langsung pulang. Sekarang sudah tengah hari, dan ibunya pasti sudah menunggunya. Ketika Dev kembali ke rumah, dia menemukan bahwa sudah ada beberapa makanan meja makan, dan orang tuanya sedang menunggunya kembali. Apakah itu kamu, Dev? Mendengar pintu terbuka, Selin bertanya dengan tergesa-gesa. Dev melangkah maju dengan cepat, membantu Selin dan berkata, ya Bu, ini aku. Selin mengeluh kepada Dev, tetapi wajahnya penuh senyum. Kamu nak baru saja pulang, lalu pergi keluar untuk waktu yang lama. Ayahmu sudah menyiapkan makanan, dan dia hanya menunggumu untuk makan. Bu, aku pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Dev menjelaskan, lalu menatap ayahnya, Edward Chen, yang keluar dari dapur. Penampilan Edward Chen saat ini penuh dengan rambut putih dan kerutan di wajahnya. Jelas dia banyak perubahan. Kamu sudah kembali. Melihat Dev, Edward bisa merasakan jejak kegembiraan di matanya. Tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri, dan dia tidak menunjukkannya. Tetapi bertanya dengan ringan kepada Dev, ya ayah. Dev mengangguk, matanya merah. Ayahnya dulunya adalah pekerja yang giat dan pegawai negeri yang patut ditiru. Dia mengenakan setelan jas dan sepatu kulit setiap hari, dan dia selalu penuh semangat. Tetapi melihatnya sekarang, hanya dalam 3 tahun, tampaknya dia telah melewatkan usia 10 tahun, dan dia tidak memiliki energi seperti masa lalu lagi. Setelahnya Edward mengambil semangkuk nasi dan meletakkannya di depan Dev. Cepat dimakan. Itu akan dingin dalam beberapa saat. Anda harus tahu bahwa Edward memiliki peraturan yang sangat ketat dan sangat disiplin di rumah. Dia belum pernah melayani Dev, apalagi bekerja di dapur. Tetapi sekarang semuanya telah berubah, dan lingkungan benar-benar dapat merubah segalanya. Keluarganya sedang makan. Edward tidak berbicara, dan Dev juga tidak berbicara. Di depan ayahnya, Dev selalu memiliki rasa takut. Tetapi Selin terus mengomelinya. Dev, kamu telah kembali. Kamu carilah pekerjaan, lalu mencari pacar. Meskipun keluarga kita miskin, jika kalian berdua bekerja keras, hidup kalian akan menjadi lebih baik. Selin menambahkan, ayahmu bisa menghemat uang dari pekerjaannya menyapu jalanan. Aku akan meminta bibi ke-6mu untuk mengenalkanmu pada seorang wanita.
Ketika kamu menikah dan punya anak, semuanya akan baik-baik saja. Jangan pergi mencari Sanshan. Dia sekarang adalah nyonya muda dari keluarga Xiao. Kita tidak mampu mengatasinya, tapi kita bisa menghindarinya. Ingat, lain kali jangan bodoh. Jika kamu masuk penjara lagi, kehidupan ibumu benar-benar hilang. Selin terus mengomel, tetapi Dev hanya bisa mengangguk sebagai jawabannya. Setelah makan, Dev berinisiatif untuk membersihkan piring, sementara Edward berganti pakaian dengan pakaian petugas kebersihan dan bersiap untuk pergi bekerja. Ayah, jangan menyapu jalanan lagi. Sekarang aku telah kembali. Serahkan urusan keluarga padaku. Setelah Dev berkata, dia mengeluarkan kunci saya. Punya teman yang meminjamkan saya rumah yang tidak terpakai. Mari kita mengemas barang-barang, lalu pindah dari sini. Rumah di sini benar-benar bobrok, dan lingkungannya juga tidak bagus. Dev ingin membawa orang tuanya ke Villa Bumi Indah untuk tinggal di sana. Tetapi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia dipinjamkan rumah oleh seorang teman. Bab 20. Adapun kartu bank berisi 10 juta. Dev tidak berani memberitahu orang tuanya karena dia tidak punya cara untuk menjelaskan asal-usul uang itu. Bagaimana Anda menjelaskan kepada orang tua Anda bahwa setelah 3 tahun di penjara, Anda telah mempelajari ilmu dewa, dan Anda adalah penguasa Istana Naga Langit? Saya takut setelah selesai berbicara, orang tuanya akan mengurungnya karena menganggap dia sudah gila. Rumah teman. Di mana rumah temanmu? Selin bertanya dengan rasa ingin tahu. Di Villa Bumi Indah. Dev mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Apa? Selin dan Edward berteriak pada saat bersamaan. Anda harus tahu bahwa perumahan Bumi Indah adalah komunitas paling mahal di seluruh Hongcheng. Orang-orang yang tinggal di dalamnya kaya atau terkenal. Bahkan jika Edward belum kehilangan pekerjaannya, bahkan jika dia bekerja selama 100 tahun, dia takut dia tidak akan dapat membeli rumah di perumahan Bumi Indah. Edward menanyai Dev dengan wajah dingin. Siapa temanmu yang sebenarnya memiliki rumah di Bumi Indah dan meminjamkannya padamu? Dia hanya temanku. Dev menjawab dengan samar. Edward mendengus dingin. Kamu pikir aku dan ibumu bodoh? Jelas kamu berbohong kepada kami. Bagaimana kamu bisa memiliki teman seperti itu? Dan tidak akan ada yang akan meminjamkanmu rumah di Bumi Indah. Kamu tidak belajar dengan baik di penjara. Kamu hanya mempelajari keterampilan membual. Sebaiknya kamu mencari pekerjaan yang sederhana dan berhenti menghayal. Setelah Edward selesai berbicara, dia mengenakan pakaian kerjanya dan hendak pergi. Dia tidak percaya bahwa Dev bisa meminjam rumah di Bumi Indah. Ayah, kamu belum melihatnya. Mengapa kamu mengatakan aku membual? Aku sudah sangat besar sekarang. Apakah begitu sulit bagimu untuk mengakuiku? Sekali saja, hari ini aku harus membawa kalian untuk pindah ke sana. Dev berkata dengan keras. Dari kecil hingga dewasa, Edward tidak pernah memuji Dev. Bahkan jika Dev unggul dalam studi saat di universitas dan menjadi presiden Dewan Mahasiswa, dia masih tidak dipuji oleh Edward. Ini mungkin cara Edward mendidik Dev. Oke, sudahlah. Selin buru-buru membujuk, suamiku. Kamu mengatakan hal yang kurang baik. Anak kita baru saja keluar dari penjara. Tidak. Bisakah kamu berbicara lebih baik? Selin menegur Edward.
karena beberapa katanya barusan. Lalu, menoleh ke Dev dan berkata, Dev, ibu percaya apa yang kamu katakan. Kamu bawa ibumu ke villa Bumi Indah untuk jalan-jalan. Aku belum pernah ke sana. Sama sekali, Bu. Aku akan keluar dan memanggil taksi. Lalu, mengemasi barang-barang di rumah. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan keluar. Ketika melewati Edward, Dev berbisik, Ayah, aku benar-benar tidak membohongimu. Kamu akan percaya jika kamu pergi bersamaku. Setelah Dev pergi, Edward masih ragu-ragu. Tapi, akhirnya melepas seragam kerjanya. Area Villa Bumi Indah. Penjaga keamanan berdiri di kedua sisi. Satu dengan kepala terangkat tinggi. Menjadi penjaga keamanan di sini adalah hal yang sangat terhormat. Dan tidak mungkin bisa masuk area komunitas tanpa koneksi. Sebuah taksi berhenti dengan mantap di pintu masuk Villa Bumi Indah. Setelah melihat taksi itu, seorang penjaga keamanan bergegas maju dan menghentikan taksi. Apa keperluanmu datang ke sini? Penjaga keamanan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah menjadi penjaga keamanan di sini selama 3 tahun. Dan dia belum pernah melihat orang datang ke Villa Bumi Indah menggunakan taksi. Karena siapapun yang bisa tinggal di sini pastilah pengusaha kaya. Dan pengusaha kaya pasti memiliki beberapa mobil di rumah. Dan bahkan memperkerjakan beberapa sopir. Kami adalah penghuni di sini. Dev turun dari kopilot dan berkata dengan sopan kepada penjaga keamanan. Penghuni, penjaga keamanan melirik Dev. Lalu, memandang orang tua Dev yang berada di dalam taksi. Dan tiba-tiba mencibir, saya telah sering melihat orang-orang seperti Anda. Jika Anda ingin mengunjungi Villa Bumi Indah, silahkan berjalan-jalan saja di luar komunitas. Anda tidak diizinkan masuk ke dalam. Arti dari kata-kata penjaga keamanan jelas, yaitu dia tidak percaya bahwa Dev adalah penghuni di komunitas Bumi Indah. Entah itu dari pakaian Dev atau penampilan orang tua Dev di dalam mobil, yang pasti mereka tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli rumah di Bumi Indah. Karena pemandangan Villa Bumi Indah yang indah, ada banyak orang yang berpura-pura menjadi penghuni dan kemudian menyusup ke Bumi Indah untuk berjalan-jalan sebagai turis. Dan penjaga keamanan juga menganggap Dev sebagai orang seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.